Karena ya kalau mau jadi ibu kota dilanjutkan seharusnya tidak ada cerita pemblokiran, tidak ada cerita pemotongan. Harus kemudian langsung diselesaikan, bahkan dananya harusnya ditambah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau sudah dipotong, diblokir, selamat malam semuanya. Setelah pemotongan anggaran dilakukan kepada hampir semua kementerian dan lembaga, hari ini Menteri PU kemudian tiba-tiba bicara soal anggaran IKN. Karena menurut Menteri PU, anggaran IKN ini diblokir. Karena dari sekian banyak menteri, kementerian, dan lembaga yang mendapatkan potongan paling besar, itu adalah Kementerian PU dan IKN. Karena pemotongannya mencapai 80% lebih. Dan sekarang Menteri PU itu jadi kayak bingung mau ngapain gitu kan. Ya gimana gitu anggarannya dipotong 80% gitu kan. Sampai kemudian nampaknya rencana untuk perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur dan perawatan dan sebagainya itu kayaknya juga harus dilakukan pengurangan atau efisiensi atau pemotongan atau bahkan ditiadakan. Dan tiba-tiba Menteri PU bilang soal untuk anggaran IKN itu juga masih diblokir sama Ibu Sri Mulyani. Nah, dalam pemahaman saya ini kalau anggaran diblokir itu artinya ya nggak boleh ada kegiatan baru, nggak akan ada anggaran untuk IKN. Ya karena kalau dananya diblokir itu artinya nggak bisa dipakai gitu. Itu sama seperti kita misalkan punya cicilan di bank atau kredit apapun lah gitu ya. Itu kan biasanya juga ada dana blokir gitu ya, yang baru bisa dicairkan nanti setelah cicilannya selesai. Nah kalau anggaran ini di soal APBN memang beda gitu ya. Bisa aja dibuka blokirannya, ada aturan dan mekanismenya memang. Tapi ya kalau bahasanya hari ini diblokir, jadi kayak ya anggarannya nggak akan bisa digunakan. Kalaupun ada anggarannya gitu, nggak bisa kepake karena diblokir. Ya mirip lah seperti saldo kalian di bank itu gitu, yang terblokir ya kelihatan aja gitu, tapi nggak bisa dicairkan. Bahwa kemudian pihak istana memberikan penjelasan dan mengklaim bahwa dananya ada, bukan nggak ada. Ya kita semua juga ngerti gitu ya, dananya ada memang gitu, tapi kan nggak bisa dicairkan, nggak bisa digunakan. Ya memang ada, kalau nggak ada itu bukan diblokir namanya, tapi nggak ada. Dan setelah saya coba baca-baca pengertian soal pemblokiran anggaran APBN gitu ya, ya kurang lebih sama sepertinya seperti pemblokiran anggaran cicilan kita. Sama gitu. Cuma memang untuk pemblokiran anggaran APBN itu ada ketentuan dan mekanismenya. Jadi ada beberapa kemungkinan kenapa anggaran IKN ini kemudian diblokir. Pertama, belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA atau KL. Dan kemudian yang kedua, kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, yaitu TOR, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, penghitungan kebutuhan biaya pembangunan, dan kemudian rencana dan anggaran BLU. Jadi ya mungkin secara syarat-syarat itu masih belum disiapkan, tapi ya nggak masuk akal gitu, karena ketika ini sudah dianggarkan, ketika pembangunan IKN sudah berjalan lebih dari 2 tahun, rasanya nggak mungkin syarat-syarat yang ada seperti ini untuk kemudian terjadinya pemblokiran anggaran itu kemudian terjadi hari ini. Karena setelah 2 tahun berjalan, maka syarat-syarat seperti ini kan mestinya ya tinggal perpanjang aja seharusnya gitu kan. Tapi kemudian terjadi pemblokiran, dan ketika ini terjadi pemblokiran seperti ini, itu menunjukkan bahwa bahasa lainnya adalah untuk menunjukkan penghentian aktivitas apapun yang ada di IKN, karena dananya tidak bisa digunakan, karena dananya diblokir. Sehingga semua kegiatan yang ada di IKN hari ini itu pastinya itu akan menunjukkan bahwa hanya sebatas pengerjaan-pengerjaan yang sudah terlanjur dimulai. Dan untuk tahun 2025 dengan APBN 2025 itu tidak ada lagi. Jadinya ya mungkin yang namanya pembangunan IKN ini sudah dilaksanakan sejak 2 tahun yang lalu, maka ya mungkin dalam beberapa minggu terakhir ke depan ini itu hanya akan sebatas penyelesaian atau finishing yang sudah terlanjur dianggarkan di tahun sebelumnya. Setelah itu bubar. Nggak boleh ada kegiatan lagi gitu, karena anggarannya diblokir kok, nggak bisa dipakai.
Tapi membahas soal IKN ini memang cukup membingungkan gitu ya, karena di APBN sebelumnya, sebelum RAPBN gitu, itu kan anggaran IKN itu hanya sekitar 160 miliar kalau nggak salah. Terus kemudian ada perubahan ditambah menjadi sekitar 6 triliun kalau nggak salah, 8 triliun, dan kemudian setelah itu ada efisiensi pemotongan anggaran hanya tersisa 2 triliun gitu. Dan setelah dipotong, setelah dilakukan efisiensi, sekarang dananya diblokir. Ini membingungkan sekali gitu. Karena sebelumnya cuma 100 miliar, ditambah anggarannya, terus kemudian dipotong, diblokir. Ngapain sih? Kalau memang ini tidak mau dilanjutkan IKN, kan semestinya udahlah nggak usah penambahan anggaran seperti sebelumnya gitu. Kan sudah ditetapkan tuh 160 miliar, udah itulah yang dilaksanakan. Tapi kan tiba-tiba ditambah anggarannya, dipotong, setelah ditambah dipotong. Ngapain coba gitu? Kayak percuma gitu. Itu sama kayak kita tuh lagi manjangin rambut gitu ya, extension terus dicukur, ngapain? Tahu gitu kan langsung cukur aja biar rapi. Gitu. Ngapain ditambah dulu terus kemudian dipotong gitu. Dan setelah dipotong, nggak bisa dipakai. Jadi memang secara politik soal IKN ini memang adalah bangunan atau ibu kota Nusantara ini memang adalah satu keputusan atau kebijakan politik. Pembangunannya sangat erat sekali kaitannya dengan politik. Jadi anggaran yang hari ini kemudian diblokir itu nampaknya menjadi satu catatan baru gitu. Karena selama IKN ini dibangun sejak awal, itu progresnya begitu cepat sekali, terutama di eranya Pak Jokowi gitu. Terutama menjelang berakhir atau lengsernya tanggal 20 Oktober lalu. Itu sangat cepat sekali dilakukan pembangunan intensif sekali sampai dipaksakan untuk upacara 17 Agustusan di IKN. Jadi nggak ada cerita namanya anggaran IKN ini dipotong, malah ditambah terus gitu ya. Ditambah ratusan triliun penambahannya gitu. Nggak ada ceritanya dipotong, apalagi sampai kemudian diblokir seperti ini. Jadi ini menjadi satu catatan dan sejarah baru karena ini adalah satu bangunan dan kebijakan politik, maka pemblokirannya itu pasti juga terkait alasan-alasan politik dan pertimbangan politik. Tapi sebenarnya tanda-tanda IKN itu akan mangkrak sebenarnya sudah bisa kita lihat jauh sebelum ini. Jauh sebelum ada pemotongan anggaran atau pemblokiran anggaran, kita juga sudah sama-sama bisa menyaksikan bahwa ada videonya di mana penampakan di IKN itu sudah sangat hijau. Jadi tumbuhan udah tumbuh liar di mana-mana gitu ya. Itu menunjukkan bahwa tidak ada perawatan, tidak ada pembersihan di sekitar IKN, atau adapun perawatan yang dilakukan pasti sangat tidak maksimal karena pohon-pohon liar sudah tumbuh di mana-mana tanpa pemangkasan. Di rumah kita saja kalau misalkan ada tumbuh-tumbuhan atau pohon yang asing atau bukan pohon yang kita tanam gitu, itu biasanya kan langsung kita cabutin tuh. Nah, IKN ini anggaran untuk perawatannya tuh ada gitu. Sebelumnya di tahun 2024 tuh ada gitu. Dan pastinya itu masih bisa digunakan. Tapi ketika saya ngelihat videonya penampakan IKN sudah sangat hijau seperti itu, banyak tumbuhan-tumbuhan liar, itu kan menunjukkan seolah-olah IKN ini sudah tidak dirawat. Sehingga anggaran yang ada, anggaran untuk perawatan, itu nampaknya juga sudah tidak digunakan sejak beberapa bulan yang lalu. Artinya, setelah Presiden Prabowo dilantik, kayaknya gitu ya, saya juga nggak ngerti. Kayaknya kalau melihat dari penampakan IKN yang begitu hijau itu kan pasti terjadi selama beberapa bulan gitu, terjadi sebelum-sebelumnya. Artinya memang kayaknya dana yang ada itu memang sudah tidak bisa digunakan atau diblokir sebelum hari ini. Sudah jauh lebih dulu diblokir sebelum diblokir hari ini. Jadi bahkan untuk anggaran yang tahun 2024 pun kayaknya sudah tidak bisa digunakan. Jadi ya kalau hari ini kemudian ada pernyataan dari Menteri PU bahwa anggaran untuk IKN diblokir, itu tidak mengejutkan karena sangat sesuai sekali dengan penampakan yang ada di IKN. Tanda-tanda untuk menjadi program atau pembangunan mangkrak itu sudah terlihat sejak beberapa minggu yang lalu. Sudah ada penampakannya dan kita bisa saksikan bersama-sama bahwa ya IKN memang sangat tidak terawat. Nah, kalau setelah ini kemudian IKN mau ditutup dan mau dilakukan pengerjaan dan sebagainya, ya nggak tahu. Mungkin memang benar-benar ditutup dan kemudian akan dilakukan pengerjaan,
atau ya supaya nggak banyak orang masuk dan tahu kondisi situasi yang terakhir seperti apa. Jadi ya untuk urusan pembangunan IKN ini memang dilematis sekali gitu, karena anggaran yang sudah dikeluarkan sudah sedemikian besarnya, tapi ya kalau ini kemudian tidak dilanjutkan, maka eman uang yang sudah terlanjur keluar itu ya sayang lah, sudah dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang tidak jelas seperti ini. Tapi kalau dilanjutkan memang butuh tambahan anggaran yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, sehingga untuk urusan IKN yang ini gitu ya, yang akan katanya dilanjutkan sama pemerintah atau Presiden Prabowo, itu menjadi sangat-sangat meragukan sekali. Saya curiga bahwa IKN ini nantinya ujungnya gitu ya, mungkin akan menjadi satu tempat wisata saja. Karena ya kalau mau jadi ibu kota dilanjutkan, seharusnya tidak ada cerita pemblokiran, tidak ada cerita pemotongan. Harus kemudian langsung diselesaikan, bahkan dananya harusnya ditambah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau sudah dipotong, diblokir, nggak terawat seperti ini, ya udahlah, itu tanda-tandanya. Tapi ya saya sebagai masyarakat biasa berdoa semoga pada akhirnya IKN bisa dimanfaatkan. Ya apapun pilihan politiknya, apapun perbedaan sikap yang ada di kalangan elit kita, semoga pada akhirnya bisa dimanfaatkan. Karena kalau dibiarkan seperti itu ya sayang gitu. Bagaimanapun IKN ini lebih baik dibandingkan Hambalang. Jangan sampai satu bangunan yang sudah cukup bagus seperti itu kemudian kita sia-siakan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.